sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 kelas 12 IPA 3, kami akan mempresentasikan tugas review buku tentang bacaan liar budaya dan politik pada zaman pergerakan yang dikarang oleh Rajin. Sebelum presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amalia Kakra Putri, absen nomor 6. Nama saya Liva Noval Prayata dari kelas 12 MIPA 3 di absen 18. Perkenalkan, nama saya Rahma Yunita, absen 24. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Yarwan dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 3, absen 28. Perkenalkan, nama saya Sylvia Alfaida, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Vika Dwi Febrianti dari kelas 12 MIPA 3, absensi 34. Literatur liar mulai masuk ke Hindia Belanda pada periode 1920 sampai 1926. Nah, masifnya literatur ini digunakan oleh kaum-kaum pergerakan untuk membuat counter terhadap tulisan-tulisan pemodal. Salah satunya adalah tokoh Semawen. Nah, gambar di samping ini adalah tokoh Semawen. Nah, jadi si tokoh Semawen ini tuh dia mulai aktif menyebarkan tulisan tentang sosialisme. Nah, pasti nggak asing kan kata sosialisme itu? Pasti di pikiran kalian masih sosiologi. Nah, itu masih berhubungan tentang sosiologi juga, karena sosialisme itu sama juga seperti sosiologi, masih tentang ilmu yang mengatur pola hidup manusia, atau tentang ilmu yang mengatur tentang perilaku manusia atau penyimpangan manusia. Nah, alasan yang membuat si Semawen ini menyebarkan tulisan tentang sosialisme ke orang-orang itu ada dua. Yang pertama itu si Semawen itu ingin menghapus hubungan sosial produk kolonial dengan feodal. Nah, yang kedua, si Semawen itu ingin sekali sebagai oposisi terhadap publikasi dari Balai Pustaka. Nah, semakin dari tahun ke tahun literatur bacaan ini tuh mulai berkurang atau mulai yang namanya menurun grafiknya. Kenapa? Karena mulainya muncul organisasi-organisasi yang berkaitan tentang radikalisme, seperti organisasi atau partai PKI pada tahun 1926 sampai 1927. Nah, jadi alasan si literatur bacaan ini mulai berkurang karena adanya organisasi radikalisme yang mulai muncul di Indonesia. Monopoli kapitalisme modern di Hindia Belanda muncul ketika pemerintah kolonial mulai mengundang atau mengajak investor dari berbagai negara-negara di dunia untuk ikut serta atau ikut kerjasama atau membangun kerjasama membuat sebuah perkebunan, pertanian, pertambangan, pelabuhan, jalan, kereta api, dan transportasi lainnya. Nah, jadi hubungan sosial kapitalisme ini tuh sudah masuk ke pelosok-pelosok desa. Artinya tuh hubungan sosial kapitalisme itu sangat-sangat didukung oleh pemerintah kolonial. Nah, hingga akhirnya si Hindia Belanda ini mulai memunculkan hasil-hasil bahan mentah yang diproduksi oleh si pemerintah Hindia Belanda ini. Nah, namun ketika hasil produksi tersebut sudah matang atau sudah siap untuk dikirim ke berbagai negara, nah ini tuh sangat diuntungkan oleh pemerintah kolonial. Karena apa? Karena ini kan untung kan, artinya kita mengajak investor, lalu si investor itu memberikan segala modal untuk kita membuat atau menghasilkan bahan mentah sendiri. Nah, lalu si pemerintah kolonial ini berbalik arah, dia mengambil keuntungan dari si penghasil bahan mentah ini. Nah, ini sangat menguntungkan kan untuk pemerintah kolonial atau pemerintah Hindia Belanda sendiri. Artinya modal yang sudah dia tanam itu berbuah manis atau berbuah banyak. Jadi sepak terjang meningkatnya perkebunan di Hindia Belanda ini tidak lepas peranan hubungan kerjasama dengan pemerintah kolonial
dengan perbankan yang ada di Nederland. Artinya si perbankan di Nederland ini dia memberikan investor atau modal kepada pemerintah kolonial untuk membangun sebuah perkebunan. Namun di lain hal dia juga ikut meneliti, ikut serta dalam membangun ini selain hanya memberi modal. Nah, setelah itu ketika hasilnya sudah ada, si perbankan ini tuh membagi dua hasilnya untuk si pemerintah kolonial juga dan untuk perbankan ini juga. Jadi dia nanam suatu hal baik, dia juga ikut serta dan dia juga pasti dapat hasilnya gitu loh. Namun hasilnya itu yang lebih besar itu untuk pemerintah kolonial atau pemerintah Hindia Belanda, karena tanah yang diperoleh, tanah yang dipijak atau tanah yang digunakan untuk perkebunan itu emang tanah milik Hindia Belanda. Nah, lalu seiring meningkatnya kapitalisme di Hindia Belanda ini, muncullah percetakan yang baru, atau jadi percetakan ini sudah mulai meningkat di Hindia Belanda ini dari tahun ke tahun. Nah, yaitu surat kabar atau koran. Pasti kalian gak asing kan dengan kata surat kabar atau koran. Nah, jadi mungkin si surat kabar ini atau koran ini tuh digunakan di Hindia Belanda ini digunakan untuk memberikan informasi atau memberikan bacaan tentang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, itu memberikan semacam informasi fakta atau fakta terkini gitu loh, tentang misalkan tentang perkebunan di Hindia Belanda ini sudah mulai meningkat. Nah, jadi dia curahkan itu di surat kabar tersebut. Artinya semua orang-orang bisa membacanya atau bisa tahu, jadi perkembangannya gini, jadi seperti itu. Nah, lalu hingga akhirnya muncullah tulisan-tulisan yang dikarang oleh para pribumi yang ada di Hindia Belanda. Saya akan menjelaskan pada subbab halaman 38 dimulai dengan perang suara. Perkembangan pemikiran para pengarang dengan mengacu pada konteks pergerakan. Orang yang pertama kali merintis perlunya bacaan bagi rakyat Hindia yang tidak terdidik adalah Tirto Adi Surjo. Ia memulainya dengan menerbitkan artikel boykot di surat kabar Medan Priai. Makna dan nilai artikel boykot ini sangat penting bagi produk penulisan bacaan yang menentang kediktatoraan koloniali di masa selanjutnya, sebab artikel ini merupakan pendorong bagi orang Bumiputra lainnya untuk menyadarkan bahwa bacaan politik sangat diperlukan untuk membuka mata dan daya kritis orang Bumiputra. Gaya penulisan bacaan politik yang dipelopori oleh Tirto kemudian diikuti oleh para pemimpin pergerakan, umpamanya Mas Marco Kartodikromo dan juga Cipto Mangunkusumo, yang sama-sama perintis jurnalis dan sama-sama kukuh memegang prinsip pergerakan sekalipun keduanya berbeda dalam memandang pergerakan. Marco Kartodikromo adalah orang yang paling produktif dalam menghasilkan bacaan liar dan akan menjadi salah satu fokus penulisan ini. Karya-karya yang dikenalnya yaitu yang pertama, Mata Gelap, yang berisi penelitian tentang kejadian-kejadian yang mengelukiskan betapa kompleksnya pengaruh pemikiran Barat dalam masyarakat Tanah Jawa di kapitalisme pada awal abad ke-20. Yang kedua adalah Student Hijo, yang menceritakan perjalanan Hijo, seorang pelajar HBS yang melanjutkan sekolah ke negeri Belanda. Yang ketiga adalah Syair Sama Rasa dan Sama Rata, yang merupakan kumpulan syair yang mengkritik negara kolonial dan sekaligus menggambarkan kontradiksi-kontradiksi dalam masyarakat kolonial. Sebagai seorang penulis dan pemimpin pergerakan, Marco tidak lepas dari proses belajar untuk memahami kekuasaan kolonial. Tindakan boikot pertama kali dilakukan oleh orang-orang Tionghoa terhadap perusahaan-perusahaan Eropa yang menolak permintaan mereka untuk memperoleh barang. Tindakan para pengusaha Eropa ini dibalas oleh orang-orang Tionghoa dengan memboikot produk perusahaan-perusahaan Eropa, sehingga hampir sekitar 24 perusahaan Eropa di Surabaya mengalami gulung tikar. Marco menjelaskan bahwa gagasan modern yang berasal dari Eropa dan dipraktekkan di Hindia Belanda mengajarkan hal yang modern. Perdebatan ini terus berkepanjangan hingga menjadi perselisihan soal kebangsaan atau nasionalisme antara nasionalisme Jawa berdasarkan versi Marco dengan nasionalisme bangsa Tionghoa. Kalau kita perhatikan konteksnya, perdebatan ini berkaitan dengan kebangkitan nasionalis bangsa Hindia dan kebangkitan nasionalis Tionghoa. Pada tahun 1911,
banyak pelarian kaum muda nasionalis Tionghoa ke Hindia Belanda. Orang-orang Tionghoa yang berperan sebagai lintah darat terus mencekik kaum Bumiputra, hingga kaum Bumiputra tidak dapat mengenyam pendidikan di Eropa. Meskipun politik etis salah satu elemennya adalah mengenyam pendidikan. Namun, dalam kenyataannya, pendidikan dilelang mahal oleh negara kolonial 6.1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Bacaan liar dalam panggung politik pergerakan. Pada awalnya, negara kolonial tidak begitu keras menghalangi produksi bacaan liar. Dalam pengertian, tidak dilakukan pelanggaran terhadap produksi bacaan liar. Hal ini berkaitan dengan politik etis kolonial Belanda di Hindia yang mau membimbing rakyat jajahan memasuki dunia modern. Negara kolonial Belanda memang tidak melarang bacaannya, tetapi menyekap para pengarangnya di penjara melalui alat-alat kolonialnya, seperti pasal 161 dan 171 BIS serta pasal 153 BIS dan ter. Apabila dibandingkan dengan India dan Filipina, pergerakan di Hindia Belanda dimulai sangat lambat. Ada beberapa faktor yang menentukan hal tersebut. Pertama, pergeseran sistem merkantilisme ke kapitalisme baru berlangsung setelah sistem tanam paksa dihapuskan tahun 1870. Sementara itu, kepulauan-kepulauan di daerah luar Jawa baru dapat dikuasai secara efektif setelah tahun 1900. Akibatnya, pengaruh pengetahuan barat belum dapat berkembang dan pendidikan gaya barat diperkenalkan oleh Belanda juga sangat lambat. Selain itu, pelajar-pelajar Hindia yang dapat meneruskan sekolahnya ke negeri Belanda dipilih dari kalangan keluarga kerajaan seperti R.M. Suharjosoeparto, kemudian Mangkunegara, R.M. Worjoningrat, Pangeran Ngabehi, kemudian Pakubuwana XI, dan Pangeran Hadiwijaja. Semuanya adalah orang yang memainkan peranan penting di dalam tubuh Budi Utomo pada tahun 1910 sampai 1920. Mereka di Belanda hanya mempelajari kebudayaan Jawa untuk kepentingan kekuasaan kolonial di Hindia Belanda. Sebagai kata Darsono, bahwa berdirinya sekolah-sekolah di Hindia Belanda juga hanya untuk kepentingan setan orang. Kenapa negara kolonial tidak mau mengadakan sekolah-sekolah tinggi bagi kemajuan bangsa Hindia? Karena kekuasaan kolonial di Hindia tidak mau mendatangkan pengajar-pengajar dari Eropa yang bayarannya sangat tinggi. Alasan kedua yang lebih penting karena sampai saat itu perkembangan modal tidak menuntut tenaga kerja Bumiputra yang jelas lebih murah, yang berpendidikan tinggi karena relatif masih bisa diatasi oleh orang Belanda sendiri. Untuk pendidikan mereka lebih suka memakai tenaga pengajar pribumi lulusan Quebec School yang bayarannya murah. Tulisan-tulisan politik Darsono tidak hanya merupakan sebuah pengadilan terhadap politik kolonial Belanda yang dianggap sebagai racun bagi kaum Kromo. Sikapnya lebih jauh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebangkitan rakyat jajahan, artinya akses pergerakan seperti penyelewengan, kompromi terhadap negara kolonial, pembuangan, keberanian mengambil sikap, berani dalam pikiran menentang kebijakan negara kolonial. Perbedaan dengan orang-orang pergerakan dapat diteropong dari tulisan-tulisan pemimpin pergerakan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ditunjukkan kepada para pembaca kaum Kromo untuk berbicara tentang banyak hal dengan kata-kata sihir. Kalangan buruh dan petani contohnya dalam hikayat Kadirun ketika tokoh Citro yang digambarkan oleh orang-orang yang bermodal mempunyai pabrik-pabrik, kapal, kereta, toko-toko, dan sebagainya. Orang-orang itu dulunya satu sama lain rebutan keuntungan sehingga mereka sering tidak dapat untung. Berkumpulnya mereka dalam rapat Java Swingker Sydikat
di mana tidak menemukan hasil yang menarik, tetapi ada satu pemaparan yang menarik dari Semaun. Demikian common sense yang baru lebih menyatukan dan yang baru dapat membentuk aksi politik yang kolektif. Dan untuk itu harus dibangun common sense yang baru. Mengikis maksudnya tidak lain yaitu untuk menyesatkan, dan di sini Semaun tidak secara langsung menuding Balai Pustaka, dan harus diingat bahwa Balai Pustaka sebagai benteng dari politik etis dan lebih jauh kekuasaan kolonialnya. Kata lain, melalui produksi bacaan Balai Pustaka, penerbit kolonial yang menikmati berbagai fasilitas terbaik bacaan liar yang dicetak dan diterbitkan oleh Komisi Dominasi Balai Pustaka. Namun untuk melakukan pengabaian produk-produk bacaan Balai Pustaka yang sangat berhubungan dengan semangat politik etis, dunia pergerakan yang bekerja dalam kerangka politik etis misalnya diterbitkan dan dicetak oleh Balai Pustaka. Bacaan dari partai ini berhubungan erat dengan Sekolah SI Semarang yang didirikan oleh Tan Malaka Literatur Sosialisme, yang seperti parlemen atau Soviet yang menjadi kurang suci hatinya dan orang-orang yang bermaksud. Nah, oleh sebab itu, bersama-sama dengan yang memenuhi kegemaran orang kepada pembawa dan segala yang dapat merusak kekuasaan pemerintah, dan penegasan ringkas ini menjadi polisi dasar dari Balai Pustaka dalam menerbitkan buku-buku bacaan yang perlu terbitan Balai Pustaka, dan lebih jauh mempertanyakan bacaan yang menjadi juru bicara zaman dan masyarakat Akademi Sastra dan Bahasa Multatuli 1964. Adapun garis kebijakan Balai Pustaka yang ditegaskan oleh ringkes ini pada satu pihak ditunjukkan untuk membendung seperti Semaun dengan Hikayat Kadirunnya yang pertama kali terbit di Sinar Hindia tahun 1920 dan tahun 1921, atau Sumantri dengan Rasa Mardika yang terbit dikarang oleh Hasan Zain dan diterbitkan oleh Komisi Bacaan Buku. Buku ini adalah saduran dari buku Manifesto Komunis, dan bacaan seperti itu juga diproduksi oleh Surjo Pranoto dan Haji Fachurin yang menggunakan 100 Rasa Mardika Hikayat Sujanmo yang ditulis oleh Sumantri menjadi kompeten. Buku ini menegaskan bahwa buku ini mendekam dalam penjara di Semarang selama 1 tahun. Produksi bacaan liar. Sekembalinya dari perjalanan ke Rusia, Saman menyatakan bahwa partai sekarang telah memiliki beberapa buku dan masih memerlukan beberapa bacaan politik yang pokok-pokok untuk memperkuat perjuangan. Sebenarnya, pendukung literatur sosialistis terdiri 2 strata, yakni anggota dan kader. Partai yang jumlahnya ribuan orang yang simpatisan yang mendukung pergerakan, yang terhubung dalam berbagai organisasi, serikat buruh, dan lainnya. Jumlah anggotanya mencapai puluhan orang. Sarana pendukung yang amat vital dalam produksi bacaan adalah percetakan. Percetakan yang sangat membantu dan berperan dalam mencetak buku dan bahan-bahan literatur sosialistis adalah Dukris VSTP Semarang yang mencetak terbitan-terbitan Komisi Bacaan Hot Destur PKI. Sementara percetakan swasta yang juga turut membantu adalah Vandrop yang juga berlokasi di Semarang. Setelah terjadi pemogokan besar-besaran di percetakan Vandrop pada akhir tahun 1920 yang melibatkan kurang lebih 3.000 buruh percetakannya. Percetakan Vandrop tidak lagi mau mencetak buku-buku untuk kepentingan pergerakan. Akibat dari pemogokan ini juga cukup merugikan peredaran literatur sosialisme dengan disitanya buku-buku dan ditutupnya toko-toko yang menjual bacaan tersebut. Setelah terjadi pemogokan besar-besaran buku PSTP, di mana para pemimpinnya yang juga aktif dalam penyebaran bacaan liar ditangkap dan dibuang. Maka untuk penyebaran buku dan bacaan liar, politik perannya diambil alih oleh S. Gunawan.
Gunawan, anggota PKI di Bandung, dan Mas Marco Kartodikromo, pemimpin Sarekat Rakyat di Solo. Peran S. Gunawan dalam produksi bacaan liar sangatlah penting menjelang pemberontakan. Waston menegaskan bahwa Gunawan adalah orang partai yang menulis buku Saman Pangajar Pergerakan Rakyat yang sangat berpengaruh di kalangan pergerakan. Dari tema-tema literatur sosialistis dapat dijelaskan formasi ideologi para penulisnya yang bersandar pada kondisi konkret yang dihadapi kaum pergerakan. Penulis literatur sosialistis selalu menyesuaikan tulisan dengan kebutuhan para pembacanya, sehingga bahasa maupun ungkapan yang ditampilkan dalam bacaan syarat dan dengan ekspresi dan ideologinya pendukungnya. Produksi literatur sosialistis oleh para penulisnya ditujukan untuk mendidik rakyat jajahan agar berpikir bagaimana jalan pergerakan tidak jauh ke arah yang anarkis. Di sini terlihat bahwa produk yang menyebarkan bacaan merupakan hal pokok dari pergerakan sebagai peningkat dan roda pergerakan mesin sosial demokrasi. Dari bacaan menuju pemberontakan, untuk menjawab pertanyaan di sekitar kematian bacaan liar, tak dapat dipisahkan dari masa ke masa menjelang pemberontakan 1926 sampai 27. Sebagaimana ditunjukkan bahwa bacaan liar justru mengalami perkembangan pesat pada tahun ke tahun 1920-an. Pemberontakan 1926 sampai 27 karena dalam bacaan-bacaan tersebut melihat emosi, keyakinan, ekspresi yang menentang kediktatoran kolonial, dan untuk itu juga penting diperbandingkan dengan laporan-laporan kolonial. Hal ini pemberontakan 1926 sampai 27 turut diprovokasi oleh negara kolonial dan juga bagaimana hubungan produksi dan konsumsi bacaan liar dengan bacaan yang diterbitkan dan dicetak oleh peranakan Tionghoa. Soal ini juga penting memperlihatkan mengapa penulis dan percetakan peranakan Tionghoa tidak menentang bacaan liar dan mengecam pemberontakan 1926 sampai 27. Selain itu, bacaan liar pada satu pihak merupakan cerminan pemberontakan. Sebagaimana telah ditegaskan di atas, bacaan liar mempunyai chalk and screw dengan para pembacanya. Selain melukiskan situasi pergerakan secara eksploitasi kolonial, bacaan liar turut mendorong pembacanya untuk berpartisipasi dan bergerak bersama pergerakan untuk membentang kediktatoran kolonial. Dalam bacaan juga digambarkan perbedaan-perbedaan derajat kolonial yang dihasilkan kediktatoran kolonial periode 1921 sampai 1926. Meskipun masing-masing penulisnya mempunyai latar belakang sosial yang berbeda, namun semuanya melukiskan situasi pergerakan dan memantulkan harapan-harapan masa depan tanah airnya. Tujuan Marco menulis babat Tanah Jawa adalah untuk menyusun sebuah buku sejarah Hindia Belanda yang membacanya kaum kromo agar mereka mengetahui tahap-tahap perkembangan sejarah masyarakatnya. Titik berangkat Marco dalam menyusun babat Tanah Jawa ini berhubungan dengan konflik ia dengan Samuan dan Darsono. Konflik ini dimulai ketika Darsono menyerang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.